Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu mengenai tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Blangkejren, Kabupaten Gayo Luwus. Kali ini kami akan mengadakan diseminasi budaya positif dan berbagi praktik secara kolaboratif bersama dengan CGP Angkatan 6 di SMK Negeri 2 Blangkejren. Kegiatan ini dilatar belakangi karena budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari tripusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga siswa memiliki kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah meminta izin kepada kepala sekolah, menentukan lokasi, menentukan narasumber, menyusun materi, dan menentukan peserta. Oke. Pak, sebenarnya tujuan kami kemari dari CGP ini akan meminta waktu dari Bapak, kemudian meminta waktu rekan-rekan sejawat untuk kami, karena dalam waktu dekat ini insya Allah kami akan mengadakan pengimbasan budaya positif terhadap rekan-rekan sejawat. Pada prinsipnya sekolah sangat mendukung program-program CGP ini dan diharapkan koordinasi dengan kurikulum supaya bisa dibuatkan undangan, supaya guru-guru rekan-rekan semua bisa hadir dan bisa mengikuti kegiatan tersebut secara bersama. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemungkinan kegiatan kita hari Senin ya. Insya Allah hari Senin kami laksanakan Pak. Saja membuatkan fasilitas yang ada. Baik Pak. Terima kasih Pak. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Pertama sekali mari bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan taufik dan hidayahnya, nikmat dan rahmatnya, ketahuan dan rahimnya kepada kita sekalian, berupa kesehatan, kelapangan, dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan yang kita adakan hari ini, yaitu kami dari calon guru penggerak dari SMK 2 Blangkejren, Kabupaten Gayo Luwus, angkatan 6 tahun 2022 akan melakukan diseminasi atau pengibaran atau penerapan budaya positif yang akan kita diterapkan di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMK Negeri 2 Blangkejren. Salam pula kita sambungkan mari damai dengan alam dan dengan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya,
sahabatnya, terusnya pada para pengikutnya yang masih taat dan setia padanya. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya atas waktu. Semoga acara ini berjalan se-efisien mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kepada apa selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita kemarin beberapa hari yang lalu atau tepatnya kemarin kita memberikan informasi undangan bahwa hari ini kita ada kegiatan pembebasan. Alhamdulillah di sekolah kita ini ada 4 orang teman kita yang merupakan guru calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti menjadi guru penggerak ya, masih secara belum selesai ya. Tapi itu sudah alhamdulillah ya. Berarti kita memiliki guru penggerak di sekolah kita sendiri. Pada hari ini kita kegiatan dari Bapak Ibu penggerak akan memberikan pembebasan ya kepada kita apa yang program atau kegiatan yang akan dilaksanakan terutama nanti kita di sekolah. Dari FPJ akan menyampaikan materi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, dalam bersama kita mendengarkan penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati SLC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita berjumpa di kegiatan diseminasi CGP. Jadi kami ini adalah CGP Angkatan 6 tahun 2022. Dari namanya Bapak Ibu, CGP calon guru penggerak. Jadi kami di sini masih calon. Jadi kalau calon itu bisa dikatakan masih belajar Bapak Ibu. Jadi kami di sini bukan untuk sekedar menyampaikan materi, tapi lebih tepatnya berbagi. Kami bukan mengajari, tapi berbagi Bapak Ibu. Jadi jangan nanti menganggap kami menyampaikan materi ini kami sudah sempurna untuk menjalankannya. Malahan ini menjadi sebuah bukan beban, tepatnya kekhawatiran. Kami khawatir nanti kami yang menyampaikan, kami sendiri yang tidak bisa menjalankan. Tapi bisa juga dari kegiatan ini kami bisa lebih termotivasi untuk menjalankannya. Bukan hanya kami, tapi harapan kita semua bisa menjalankannya walaupun perubahan itu sangat sulit Bapak Ibu. Berubah itu sulit, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, jadi kami berharap di sini kami ucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk duduk mendengarkan dan memberi motivasi. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami diseminasi budaya positif, latar belakang masyarakat. Seperti yang kita ketahui, tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu membentuk siswa menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal ini, maka sekolah langkah pertama yang dibutuhkan adalah membentuk budaya positif. Jadi budaya positif ini sangat diperlukan untuk dapat
mencapai tujuan pendidikan yang kita idam-idamkan. Ya, di mana budaya positif itu adalah pengertiannya merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Jadi di sini kata-kata berpihak kepada peserta didik. Selama ini kita sama-sama refleksi lah Bapak Ibu, apakah kita sudah berpihak kepada peserta didik? Selama ini kita terkadang mencari murid dengan materi-materi sesuai dengan keinginan kita tanpa kita ketahui apa keinginan siswa kita itu sendiri. Ya, jadi di sini siswa adalah subjek yang selama ini kita menganggap siswa adalah objek yang dicari materi-materi yang seperti yang kita inginkan. Tapi di sini budaya positif adalah membiasakan semua keyakinan-keyakinan itu yang berpihak kepada murid. Kemudian hal ini diharapkan agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Tepatnya adalah yang kita idam-idamkan dari budaya positif ini, siswa kita dapat berkarakter. Ya, kemudian melalui budaya positif, peserta didik dapat mendapat penguatan karakter, yaitu penguatan karakter yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi dari dalam. Jadi sinilah nanti kita berusaha bahwa siswa kita itu memiliki karakter yang positif itu lahir dari motivasinya dari dalam. Kemudian untuk membangun budaya positif ini diperlukan lingkungan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini diharapkan siswa kita itu merdeka, artinya merdeka itu bukan hanya terbebas dari perintah, tapi merdeka itu adalah merdeka untuk bertindak sesuai dengan motivasinya dari dalam tadi gitu Bapak Ibu. Jadi itu artinya merdeka itu. Kemudian penerapan budaya positif itu yang pertama disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang ketiga nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yang keempat posisi kontrol, kemudian yang kelima segitiga restitusi. Dari kelima ini nanti yang lebih jelasnya menerangkan rekan kami Bu Juliana. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan dapat diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang mempelopori anak-anak kita melakukan suatu tindakan. Jadi, menurut para ahli, semua tindakan itu ada tujuannya. Jadi inilah tujuannya Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita lihat bertahan hidup, itu di situ lebih ke bertahan hidup seperti makanan, minuman, rasa aman. Jadi Bapak Ibu kalau ada siswa kita permisi keluar sedang belajar, kemudian ke kantin, itu berarti dia sedang, kenapa dia melakukan pelanggaran itu? Pelanggaran Bapak Ibu kan? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan siswa kita ada tujuannya. Tinggal pada diri kita sendiri lagi untuk melakukan pendekatan pada anak-anak kita. Kenapa dia melakukan seperti itu? Tapi bukan dengan tindakan mempukul, tapi lebih ke pendekatan. Kemudian kasih sayang dan dapat diterima. Ada kala anak-anak kita melakukan tindakan keras, misalnya cuek waktu kita mengajar, itu mungkin dia membutuhkan kasih sayang dari kita. Ya,
Kemudian penguasaan, di sini siswa kita mungkin ingin lebih diperhatikan, ingin merasa menguasai pelajaran itu. Kemudian yang keempat, kesenangan. Bisa saja contohnya misalnya ada siswa kita yang lebih suka di luar daripada belajar. Berarti dia tidak mendapat kesenangan di dalam kelas. Bukan dia mencari kesenangan di luar kelas. Kemudian kebebasan. Mungkin dia di dalam kelas merasa tertekan. Soalnya matematika ya. Tapi disuruh di depan, tertekan. Jadi dia keluar untuk mencari kebebasan. Caranya contohnya ya. Ya, selanjutnya. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, atau ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa materi yang sudah dipaparkan oleh rekan kami Ibu Ratnawati. Kemudian saya akan menyampaikan materi mengenai posisi kontrol ya. Di sini seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratnawati tadi, kami juga masih belajar dan ini memang kewajiban kami untuk melakukan penyelesaian apa yang sudah kami dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yaitu harus kami libatkan kepada rekan-rekan sejawat. Memang ini juga selain dari pelibatan, nantinya akan kita terapkan bersama-sama untuk tujuannya bersama memajukan sekolah kita secara umumnya, yang memajukan pendidikan ya. Di sini untuk mewujudkan budaya positif, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna, pemenuhan kebutuhan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keyakinan kelas, akan tetap ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini? Nah, biasanya kita sebagai guru langsung refleks melakukan tindakan balasan terhadap pelanggaran yang diberikan oleh murid kita. Tetapi di sini sebenarnya ada yang mengatur, yaitu dinamakan dengan posisi kontrol. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol ya yang dapat mewujudkan budaya positif. Yang pertama sebagai penghukum. Di sini saya juga pribadi sebagai guru dahulunya ya, sebelum mendapatkan pendidikan ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan itu adalah sebagai penghukum. Kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, secara refleks saya akan berpikir, oh anak ini harus dihukum agar dia tidak lagi melakukan pelanggaran. Padahal itu adalah posisi kontrol yang salah. Kalau bisa dari sini ke depan itu kita kurangi.
Karena apa? Dampak dari menghukum ini, anak-anak akan merasakan dendam dalam dirinya. Selain dendam, dia akan merasa sakit hati terhadap kita. Nah, jadi ayo kita bersama-sama berupaya untuk mengurangi posisi kontrol penghukum ini. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ini juga saya contohkan lagi, saya pribadi sering melakukan posisi kontrol yang salah ini. Kenapa? Sering kalau anak terlambat, kemudian kita ceramahin, yang pertama kali kita sampaikan itu, nah kamu ini terlambat lagi. Apa kamu tidak sayang dengan orang tua yang capek-capek ke kebun, ke ladang untuk membiayai sekolah kamu? Itu sering kita ucapkan seperti itu. Padahal posisi kontrol seperti ini salah, karena akan menjadikan anak sakit hati, merasa tidak berguna, merasa bersalah, sehingga dia berkemungkinan bisa saja malah dalam belajar. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini diibaratkan seperti ini, misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, tetapi karena kita akrab dengan dia, kita memposisikan dia kata-kata itu mempengaruhi si anak ini yang belum tadi langsung bersemangat lagi. Nah, setelah kita stabilkan identitas emosionalnya, kemudian kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan, kamu sadar gak apa kesalahan kamu hari ini? Nah, kamu kenapa melakukan kesalahan ini? Nah, lalu dia akan menjelaskan, karena dia sudah kita tenangkan. Kemudian dia menjelaskan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Pada saat menanyakan keyakinan ini, bisa kita lakukan dengan berkomunikasi dengan si anak. Kita katakan apa yang harus kamu lakukan agar ini tidak terulang. Nah, seperti itu. Kemudian kamu harus berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi seperti itu penerapan segitiga restitusi, teman-teman. Nah, di sini memang perubahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi tadi juga seperti yang disampaikan oleh Bu Ana, masih calon, berarti masih belajar. Entah nanti lulus bisa tidak. Tetapi apa yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini harus kami ucapkan kepada kawan-kawan supaya dia matching, bukan kami saja yang berempat ini yang melakukan tindakan itu, tetapi bersama-sama kita para guru melakukan tindakan tersebut. Nah, nanti di akhir sesi acara ini rekan-rekan wali kelas akan berkumpul bersama-sama, kemudian kita bahas mengenai pembuatan keyakinan kelas. Setelah itu kita buat di kelas masing-masing keyakinan kelasnya, dan setelah itu akan kita tempelkan bersama-sama di dinding kelas. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan bisa disampaikan melalui moderator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada dasarnya sudah ada meskipun belum kami sampaikan ini. Tetapi kata-kata keyakinan ini sama dengan peraturan kelas kita ya. Ini sudah ada, biasanya dibuat oleh tim wakil kesiswaan dan ditempelkan di kelas masing-masing. Bedanya apa? Bedanya peraturan yang dibuat sebelumnya adalah peraturan yang dibuat oleh wakil kesiswaan, kemudian ditempelkan di sekolah, di kelas, dan berkewajiban siswa untuk mentaati peraturan tersebut. Mereka tidak merasa memiliki peraturan tersebut. Kenapa? Karena peraturan itu tidak diikutkan mereka untuk rancangnya. Ini keyakinan kelas kita susun bersama-sama dengan murid dan dipatuhi bersama-sama, baik guru, baik kepala sekolah, baik wakil, siapa saja yang masuk dalam kelas itu bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan tersebut. Nah, seperti itu. Kalau ada pelanggaran, kita tidak gampang Bapak Ibu, misalnya ada yang terlambat, kembalikan kepada peraturan ini, kenapa dia terlambat. Kemudian penanganannya kita pakai posisi kontrol tadi, serta kita gunakan segitiga restitusinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti akan kita buat karena bahan-bahannya juga sudah kami sediakan. Habis dari ini kita akan berkumpul lagi dengan para wali kelas. Terima kasih. Keyakinan kelasnya itu dibuat bersama anak-anak. Kita tanyakan kepada anak-anak apa keyakinan yang mereka pahami. Jadi nanti jangan kita yang menentukan, mereka yang memikirkan sendiri, yang membuatnya sendiri. Kita hanya menyetujui, syaratnya harus yang positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian
kata-katanya jangan yang kata-kata negatif. Misalnya kalau jangan terlambat, bukan seperti itu kata-katanya. Tapi lebih ke kata-kata positif. Misalnya datanglah tepat waktu. Jadi jangan buat di situ jangan terlambat. Jangan kata-kata negatif, tapi kata-kata positif. Ya, itu saja Bapak Ibu. Sekian. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang telah bersedia mengikuti kegiatan kita ini. Terima kasih juga kepada kepala sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 2 Blangkejeren. Di sini kami sudah melakukan disiplinisasi ataupun melakukan budaya positif pengimbasan terhadap rekan-rekan sejawat semuanya. Untuk hari ini saya akan coba memaparkan mengenai segitiga restitusi. Nah, budaya positif segitiga restitusi ini tentu sangat Bapak Ibu itu penting kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di sekolah seperti yang kita rasakan selama ini. Nah, contoh segitiga restitusi ini seperti ini. Anak-anak itu tidak kita salahkan. Kita angkat dulu dia, seolah kita angkat, kemudian kita tanyakan dia kenapa melakukan kesalahan seperti itu, kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Contohnya seperti mungkin pada hari Senin kemarin ada anak-anak kita yang datang ke sekolah berbaris tidak memakai dasi. Jadi kita ke depan tidak boleh menyalahkan anak tersebut. Jadi kita panggil dia dulu, kita tanyakan kenapa dia tidak membawa dasi. Mungkin karena ada alasan yang lain. Nah, kemudian jangan langsung kita hukum anak tersebut di depan teman-temannya, tetapi kita harus memberi semangat, kita telusuri kenapa dia bisa tidak membawa dasi, apa alasannya. Kemudian kita tanyakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai segitiga restitusi ini. Intinya dari sini ke depan mari kita berkolaborasi, bekerja sama bagaimana caranya supaya kita tidak lagi menghukum anak yang salah, tetapi kita menuntun, mengarahkan kepada anak-anak supaya anak-anak ini tidak merasa minder dan malu terhadap temannya. Jadi intinya kalau siswa yang salah, mari kita ajak, kita rangkul supaya dia mau bergabung kepada kawan-kawan dia yang sudah di kelompoknya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mendengarkan, mengikuti kegiatan disiplinisasi budaya positif ini. Saya kembalikan kepada moderator kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada Menteri Bu Ratnawati dan juga Ibu Juliana. Mungkin ada masukan atau tanggapan atau pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Kita bersharing, berdiskusi di sini tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Yang mau bertanya atau mau memberikan masukan, kami silakan. Sebelumnya kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kita semua sebagai upaya untuk menjadikan sekolah kita ini lebih baik, tentunya dengan pembaharuan pengetahuan seperti keempat Bapak Ibu guru kita yang diberi kesempatan untuk dalam guru bergerak. Mengenai budaya positif Bapak Ibu, kita selaku guru kita sebenarnya aktif ya, artinya kita menjadi anggota dari siswa kita. Seluruh gerak-gerik kita ini selalu adalah pantauan penglihatan dari para siswa kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk meningkatkan budaya positif dari kami, mungkin bisa kami tambahkan. Pertama, semua yang akan kita harapkan terjadinya satu perubahan
itu terlebih dahulu memang harus kita mulai dari diri kita. Kita pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan daripada siswa kita. Kita berarti kita ingin menjadi model yang kita ya. Kita menjadi model ketika seperti apa yang diamati oleh siswa. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak.
ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.